Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini coba kita uh, lihat kembali burung murai yang baru ditangkap kemarin. Kebetulan hari ini hari libur, jadi seperti biasa mainan saya kalau hari libur itu ya mainan burung gitu ya. Maksudnya main burung murai untuk mengisi waktu-waktu istirahat saya di negara Taiwan sini. Dan kebetulan hari ini pas lagi hujan. Nah, ini kamu dengar suaranya. Nah, itu. Nah, murai yang saya punya ini uniknya itu kenapa? Uniknya kalau semakin ribut, dia semakin mau bunyi gitu ya. Dan kamu bisa dengar itu suara-suaranya lagi bunyi. Nah, itu kamu bisa dengar teman-teman. Semuanya pada bunyi, pada ngeriwi, ya saut-sautan. Dan ini seperti biasa. Jadi baik itu ada suara musik, ada suara gemercik air, atau lagi membunyikan keran, dia langsung bunyi gitu ya. Nah, ini teman-teman yang baru tangkap ini udah 2 bulan ya, 2 bulan kena tangkap. Untuk perawatan hariannya itu seperti biasa aja, seperti biasa yang sudah lama ini, tidak ada settingan khusus. Yaitu juga makanannya di sini, makanannya hanya ulat Hongkong. Kalau di negara Taiwan ini paling susah itu seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak macam tuh makanannya, seperti kroto, itu cacing, ya. Apalagi ya beda sekali dengan di negara Taiwan. Di sini yang bisa kita dapat itu cuman ulat Hongkong. Jadi untuk settingan seperti teman-teman yang lain di Indonesia sana tidak sama seperti yang saya lakukan di sini. Karena makanan hariannya di sini yaitu tadi saya cuma berikan ulat Hongkong saja, karena memang hanya itu yang ada di sini. Kalau di Indonesia kan seperti jangkrik, kroto ya, seperti cacing itu kan mudah didapatkan. Jadi settingan hariannya cuman saya setiap hari memberikan air minum plus mandinya. Nah, di sini ada cepunya ya. Ini cepunya untuk dia minum, untuk dia mandi. Dan di sini ini makanannya hanya ulat Hongkong. Ya, kurang jelas ya mungkin ya. Jadi ya makanannya itu ulat Hongkong sama hanya pur. Pur itu pur biasa. Ya, ini pur semacam ini. Mungkin kalau teman-teman di Taiwan ini tahu, purnya ini sebetulnya hanya untuk pur burung wambi ya. Ini sebenarnya untuk wambi. Nah, ini pun burung saya dia tidak makan pur. Jadi saya campur dengan makanannya itu ulat Hongkong itu, dengan harapan ulat Hongkongnya makan pur ini dan nutrisinya dapat gitu ya. Jadi ulat Hongkongnya makan pur ini untuk memberikan nutrisi kepada burung saya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, burung yang baru saya tangkap ini juga sudah mulai belajar bunyi ya, mulai belajar bunyi, walaupun hanya makanan seperti tadi, hanya ulat Hongkong sama pur. Itu pun purnya hanya diberikan buat pakanan ulat Hongkong, makanan hariannya tadi. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti kamu bisa lihat, ini yang saya tangkap kemarin ini sudah ada 6 bulan, kalau tidak salah 6 bulan atau 7 bulan ya. Ini dia sudah mulai bunyi, itu yang bunyi. Nah, ini yang bunyi. Nah, settingan hariannya seperti tadi makanannya. Saya cuman los saja, makanannya tidak saya batasi. Makanan tidak saya batasin. Saya tiap hari hanya memberikan ulat Hongkong tadi dengan mandi. Kalau mandinya ini, air mandinya saya tidak pernah batasi. Jadi setiap hari saya kasih air mandi buat mandi di situ, supaya dia bebas mandi kapanpun dia mau. Ya.
Ya, untuk merawat burung, saya sendiri tidak mau berpikiran terlalu rumit ya, terlalu ribet gitu ya. Untuk saya tidak mau berpikir bagaimana cara ngerawat burung ini supaya bunyi. Burung ini saya jadikan sebagai apa namanya, tempat saya untuk belajar juga, karena saya juga pemula ya. Jadi karena saya juga pemula, jadi saya cuma belajar autodidak, dan saya apa namanya, juga melihat karakter burung maunya seperti apa. Selama saya menangkap burung di Taiwan ini, untuk saya pelihara untuk jadikan apa, burung bunyi-bunyian gitu ya, bukan burung lomba. Ya saya ngerawat mengalir aja gitu, jadi seperti biasa aja rawatannya, tidak ada rawatan khusus. Yang saya kasih cuman air mandi plus minumnya itu rutin, setiap sehari, 1 hari saya ganti. Saya pulang kerja, saya ganti. Saya pulang kerja, saya ganti. Makanannya habis, nanti saya kasih. Hanya seperti itu. Berjalannya waktu, burung ini akhirnya juga bunyi gitu ya. Nah, tadinya saya tidak yakin kalau burung ini mau bunyi, karena dengan banyaknya apa namanya, pengalaman teman-teman di luaran sana yang pelihara burung, itu settingannya bermacam-macam. Nah, yang mana saya mau pakai, akhirnya saya pakai cara saya sendiri. Karena apa? Karena saya dengar settingan hariannya mereka itu ada yang pakai jangkrik 5 pagi, siangnya berapa, sorenya berapa. Nah, di sini kebetulan kendalanya memang kan tidak ada jangkrik. Jadi saya cuman ya kasih ulat Hongkong itu tadi. Ya mau diapa lagi, memang hanya seperti itu makanannya. Ya, jadi hasilnya dia seperti ini. Nah, ini bunyi dia. Nah, ini juga ada jalak ya. Ini ada jalak, tapi jalaknya ini saya pelihara itu dari kecil. Ya, ini saya pelihara dari kecil. Bisa dikatakan ini dia masih lolohan. Jadi ceritanya jalak ini ketangkap gitu ya. Dia mungkin baru belajar terbang dari sarangnya, ketangkap sama teman, tapi sudah bisa terbang gitu. Dan teman ngasih kemarin ini tukar dengan sangkar ya. Jadi dia kasih saya burungnya, saya kasih dia sangkar kebetulan karena memang dia tidak punya sangkar, dan waktu itu kemarin dia punya burung gitu ya. Jadi kami tukaran. Nah, ini juga dia sudah bunyi nih. Tapi bunyinya unik teman-teman. Bunyinya bukan kayak bunyi murai bukan bunyi jalak gitu, tapi dia bunyinya murai karena mungkin temannya sini murai semuanya, jadi dia ikuti burung-burung yang ada di sini. Ya, ini unik sekali. Juga ya, yang satu ini masih trotol kemarin, saya juga dikasih sama teman yang di sini. Ya, kemarin saya tangkapkan murai. Nah, ini satu karan sama trotolnya, trotol dia punya. Dan ini sekarang sudah mau ganti bulu gitu ya. Itu kemarin ekornya cuma 4 helai, sekarang sudah pada tumbuh. Nah, ini makanannya memang saya ambil dari teman saya itu, memang sudah makan pur gitu teman-teman. Sudah makan pur, jadi sampai sekarang juga makanannya hanya pur. Cuman satu ini yang makan pur. Untuk selingannya saya cuma kasih ulat Hongkong. Nah, seperti yang lain juga, di sini tetap saya kasih air sama ya. Jadi rawatannya setiap kandang itu saya kasih air minum plus dia mandi di sini. Jadi hanya seperti itu. Jadi kalau dia mau mandi, mau minum ya sudah di sini, dan airnya setiap hari saya ganti. Dan informasi juga burung trotol ini sudah mulai bunyi. Ya, ini mulai bunyi sudah. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat yang di dalam. Ini ada satu jantan di tangkaran sini. Nah, ini kemarin satu jantan, satu betina saya gabung di sini. Tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, karena teman-teman tahu kan, seperti tadi yang saya bilang, nah di sini kendalanya soal pakan. Ini kemarin saya belajar tangkarin, ada 9 bulan dia tidak nelur,
Tapi kalau bikin sangkar, bikin sarang ya, dia sudah 2 kali bikin sarang, tapi dia betinanya tidak menelur. Akhirnya betinanya saya keluarin. Karena saya pikir juga percuma. Kenapa? Karena ya itu tadi makanannya, nutrisinya untuk dia bertelur tidak mencukupi. Akhirnya betinanya saya keluarin, saya lepas liarkan lagi supaya dia bisa berkembang di habitat luarnya sana ya. Jadi tidak ada hasilnya teman-teman yang setangkarin di sini. Kalau yang satu ini orang Indonesia mungkin bilang murai biru ya, murai biru Taiwan. Atau black blue magpie ya. Bahasa ininya, nama burung sebetulnya namanya blue magpie. Coba teman-teman lihat di YouTube, cari aja blue magpie itu blue magpie. Nah ini teman-teman yang sudah 2 bulan ditangkap, ini barusan dia mandi tadi ya. Nah ini dia lagi mandi. Jadi saya bikin burung di sini senyaman mungkin seperti di alamnya sana. Hanya satu permasalahannya masalah pakan. Jadi saya berpikir burung itu kapanpun mandi ya terserah dia. Jadi seperti dia alamnya sana, dia kapan mau mandi, dia langsung mandi. Sama seperti di sini. Jadi makanya air saya tidak pernah kosong ya. Jadi selalu saya kasih air tiap hari. Jadi saya ngerawat burung murai di Taiwan sini seperti itu saja. Karena untuk pakannya ya hanya ulat Hongkong saja. Selebihnya kalau untuk penjemuran sesempatnya biasanya saya jemur itu 2 kali sebulan karena aktivitasnya mungkin saya bekerja gitu. Atau saya pulang makan setengah hari, saya sempatkan jemur 1 jam, habis itu saya masukin lagi. Kapan saya sempatnya aja gitu, mungkin 2 minggu baru saya ada sempat ya, baru saya jemur 2 minggu sekali gitu. Atau 1 minggu sekali. Setelah jemur saya anginkan sebentar, setelah itu saya masukin dan saya kerodongnya ya seperti ini. Habis jemur kerodong, nggak full kerodong gitu ya. Saya cuman kerodongnya separuh. Seperti itu. Nah, ini. Yang tadi mandi. Ini lagi dia mandi nih. Ya, jadi kembali lagi teman-teman. Burung ini kalau kita pikir ya susah-susah gampang gitu ya. Jadi tidak usah terlalu berpikir ribet untuk menangani burung murai. Kuncinya itu yang penting sabar ya, sabar untuk memelihara burung supaya hasil yang diinginkan tercapai gitu ya. Maksudnya jalankan aja, pelihara aja. Itu hanya proses masalah waktu saja. Yang penting teman-teman yang lain tuh mau sabar, insya Allah burungnya pasti akan bunyi. Seperti itu. Pasti bunyi, yang penting mau sabar. Itu sebulan, 2 bulan, atau bahkan mungkin 1 tahun. Itu tadi, makanya diperlukan kuncinya tuh harus sabar. Tidak boleh instan. Karena kalau teman-teman berpikir burung ini sebulan 2 bulan harus bunyi, pasti nantinya stres gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi nikmati saja prosesnya. Nikmati prosesnya, seiring waktu berjalan, burung juga akhirnya nanti bunyi. Itu pengalaman saya ya. Itu pengalaman saya untuk bagaimana mengkondisikan murai yang khususnya kalau yang di sini ya. Apalagi ini kan kita tahu murai tangkapan gitu. Beda dengan mungkin yang tangkaran, ya mungkin kalau untuk bunyi sendiri dia lebih cepat. Tapi kalau murai hutan itu memang agak susah. Ya seperti yang saya dapat ini, yang seperti kamu lihat ini murai tangkapan semuanya. Jadi untuk membuat dia bunyi itu mungkin teman-teman berpikirnya susah. Ternyata tidak juga, hanya butuh waktu 2 bulan ya. 2 bulan insya Allah 2 bulan mau bunyi. Paling telatnya itu ya 5-6 bulan. Ya maksimal 8 bulan itu pasti bunyi. Tidak bunyi langsung ngeplong gitu, tapi awalnya mungkin dia ngeriwik. Ya bukan mungkin ya. Awalnya yang saya punya ini hanya ngeriwik
yang ngeriwik, lama kelamaan dia akhirnya jadi ngeplong ya, seperti itu. Ya, ini seperti yang saya punya satu ini, seperti burung jalak tadi ini. Ini sama teman-teman, airnya juga tidak pernah kosong. Tetapi saya ganti setiap hari, makanannya hanya makan pur ya. Ini makanannya, ulatnya ulat Hongkong aja. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi, ini yang barusan ditangkap 2 bulan ini sudah mulai bunyi. Jadi kalau untuk murai bunyi-bunyian gitu, murai bunyi-bunyian, settingannya tidak terlalu ribet. Berbeda dengan murai lomba ya. Ini yang saya katakan ini murai untuk bunyi-bunyian, bukan murai lomba. Settingannya settingan biasa saja. Yang penting airnya tidak pernah kosong, minumannya ya, air buat mandi minumannya. Dan kalau terkendala masalah makannya, ya jangan khawatir teman-teman, insya Allah pasti akan bunyi. Karena yang saya punya ini 2 bulan sudah mau bunyi, dan ini pun tangkapan hutan gitu ya, asli tangkapan hutan, bukan dari tangkaran. Jadi kalau untuk melihara burung bagi yang pemula hanya untuk bunyi-bunyian, tidak perlu ribet ya, tidak perlu ribet. Sekali lagi, hanya perlu kesabaran. Seiring waktu berjalan nanti pasti dia akan bunyi dengan sendirinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari pengalaman saya, beberapa murai yang saya tangani di sini semuanya sudah pada bunyi ya. Di sini ada 7, termasuk yang trotol tadi itu sudah bunyi juga. Dan perawatannya hanya rawatan biasa. Tapi sekali lagi ini settingan hanya untuk settingan burung bunyi-bunyian saja ya. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian video kali ini ya. Itu untuk saya pribadi, pengalaman saya yang saya pelajari selama lebih kurang 1 tahun di sini ya, di Taiwan ini. Anda bisa ikuti, bisa tidak, karena mungkin kita punya cara masing-masing. Jadi sekali lagi, ini yang saya lakukan ini settingan untuk settingan bunyi burung, untuk burung hias gitu ya, burung bunyi-bunyian saja untuk di rumah. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya, dan dukung terus channel ini untuk kita berbagi informasi, berbagi pengalaman seputar masalah burung, supaya saya juga lebih bersemangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya. Jadi jangan lupa di subscribe ya channel ini, di share sebanyak-banyaknya kalau Anda rasa channel ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.